Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatimah, NIM 195221054. Dalam video kali ini, saya akan mengobservasi wawancara dari video wawancara UMKM produksi tahu dan tempe. Yang pertama, produk. Produk yang ada dalam video tersebut adalah tahu dan tempe. Dengan harga jual sepotong tempe adalah 5.000 dan untuk tahu harga per butirnya adalah 300, namun untuk tahu dijual per paket dengan satu paketnya isi 15 butir dengan harga 5.000. Pemilik usaha tahu dan tempe ini adalah Pak Kisan. B. Lokasi. Lokasi usaha ini berada di Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. C. Permasalahan dalam usaha tahu tempe tersebut adalah 1. Harga bahan baku kedelai yang fluktuatif. 2. Kualitas produk sangat mempengaruhi minat pembeli. 3. Permasalahan limbah produksi tahu dan tempe. Selanjutnya, D. Teori yang melandasi atau mendasari. Teori yang mendasari permasalahan dari usaha ini adalah teori pengambilan keputusan taktis. Pengambilan keputusan taktis adalah pengambilan keputusan dengan memilih di antara alternatif dengan tujuan langsung atau terbatas. Tujuan pengambilan keputusan taktis adalah menurunkan biaya pembuatan produk utama. Langkah-langkah dari pengambilan keputusan taktis. Yang pertama adalah kenali dan definisikan masalah. Yang kedua, identifikasi setiap alternatif sebagai solusi yang layak atas masalah tersebut dan eliminasi alternatif yang secara nyata tidak layak. 3. Identifikasi biaya dan manfaat sebagai relevan atau tidak relevan, serta eliminasilah biaya dan manfaat yang tidak relevan dari pertimbangan. Keempat, hitunglah total biaya dan manfaat yang relevan dari masing-masing alternatif. Yang kelima, nilailah faktor-faktor kualitatif. Yang keenam, pilihlah alternatif yang menawarkan manfaat terbesar secara keseluruhan. Selanjutnya, E. Pembahasan. Dari permasalahan usaha dalam video tersebut, kita bisa menyelesaikan masalah tersebut atas dasar atau landasan teori pengambilan keputusan taktik. Langkah yang pertama adalah kenali dan definisikan masalah. Permasalahan dalam usaha ini adalah harga bahan baku kedelai yang fluktuatif. Apabila harga kedelai mengalami kenaikan yang signifikan, usaha tersebut tidak dapat mengganti kualitas kedelai dengan harga yang lebih rendah, karena kualitas tahu dan tempe yang dihasilkan nantinya juga akan sangat mempengaruhi minat pembeli yang berdampak pada pendapatan usaha, kepercayaan pembeli, dan loyalitas pembeli. Selain itu, terdapat juga masalah mengenai limbah produksi tahu dan tempe. Langkah kedua, identifikasi setiap alternatif sebagai solusi yang layak atas masalah tersebut dan eliminasi alternatif yang secara nyata tidak layak. Terdapat 4 alternatif yang diajukan. Yang pertama adalah alternatif mengurangi jumlah produksi untuk sementara waktu, karena tadi adanya kenaikan harga. Yang kedua, alternatif kedua, menaikkan harga jual tempe dan tahu. Alternatif ketiga dan keempat ini mengenai limbah produksi. Alternatif yang ketiga itu limbah padat ampas kedelai dan kulit kedelai dijual ke peternakan untuk dijadikan pakan. Alternatif yang keempat adalah limbah padat ampas kedelai diolah kembali menjadi tempe gembus. Langkah berikutnya, identifikasi biaya dan manfaat sebagai relevan atau tidak relevan, serta eliminasilah biaya dan manfaat yang tidak relevan dari pertimbangan. Apabila pada situasi normal tempe
diproduksi 120 potong, dikali harganya 5.000 jadi 600.000, dan tahu 125 paket dikali 5.000 adalah 625.000. Jadi total produksi dalam satu harinya Pak Kisan menghasilkan pendapatan 1.225.000. Dengan alternatif yang pertama, mengurangi jumlah produksi karena bahan baku kedelai itu naik dengan mengurangi jumlah produksi menjadi 100 potong dikali 5.000 menjadi 500.000, dan tahunya 100 paket dikali 5.000 itu 500.000, totalnya adalah 1 juta. Kalau alternatif yang kedua, dengan jumlah produksi normal tapi harganya naik, tempe dengan 120 potong itu 5.500 naik menjadi totalnya 660.000, tahu 125 paket dikali 5.500 687.500, jadi totalnya 1.347.500. Alternatif yang ketiga adalah mengenai limbah, dijual ke peternakan sebagai pakan ternak. 1 kilonya itu 2.000 dikali 15 kilo itu total limbahnya jadi 30.000. Alternatif yang keempat, diolah kembali menjadi tempe gembus. Ampas kedelai 15.000 ditambah dengan ragi 10.000 menghasilkan 50 potong tempe gembus dengan harga per potongnya adalah 1.000, maka didapat 50.000. Langkah selanjutnya, hitunglah total biaya dan manfaat relevan dari masing-masing alternatif. Total alternatif yang pertama adalah 1 juta, sedangkan total alternatif kedua adalah 1.347.500. Selisih lebih banyak alternatif di alternatif 2 sebesar 347.500. Selanjutnya, total alternatif yang ketiga adalah 30.000, sedangkan total alternatif yang keempat adalah 50.000. Selisih lebih banyak alternatif 4 sebesar 20.000, tapi tadi ada biaya ragi 10.000, jadi selisih lebih banyaknya yang alternatif keempat 10.000. Langkah selanjutnya adalah nilai faktor-faktor kualitatif dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi pada usaha Pak Kisan. Mempertimbangkan nilai kualitatif berupa citra produk dalam masyarakat, kualitas mutu produk, dan loyalitas pembeli. Sedangkan pada permasalahan limbah produksi, Pak Kisan mempertimbangkan besaran pendapatan yang didapat. Langkah yang terakhir adalah alternatif dengan pilihan manfaat terbesar. Dengan mempertimbangkan nilai kualitas berupa citra masyarakat, kualitas produk, dan loyalitas pembeli, alternatif 1 lebih baik daripada alternatif 2. Jadi Pak Kisan bisa menurunkan jumlah produksi sementara waktu. Sedangkan pada masalah limbah produksi, alternatif keempat lebih baik dari alternatif ketiga karena lebih banyak menambah pendapatan, yaitu 10.000. Kesimpulannya, pada pengambilan keputusan taktis ini, di usaha ini Pak Kisan bisa memproses lebih lanjut limbah produksinya daripada menjualnya karena lebih menguntungkan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.